dari dan dosen-dosen yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semua ini berawal dari ketemuan di tanggal 18 Mei. Saya berkunjung di kantor itu dan alhamdulillah langsung dapat tugas ini di tanggal 23 ini. Terima kasih Bu Meti sudah membacakan singkat kita, sekedar gambaran penugasan bahwa selama 10 tahun saya berdinas di perang di Angkatan Laut, kan saya mengabdi kan tentunya hanya mulai tahun 2015. Kalau tadi dalam slide yang kedua tentang penugasan, itu sebetulnya waktu saya KKLN ke Cina itu sama moderator itu. Moderator masih sebagai mahasiswa. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan dosen-dosen sekalian yang saya hormati. Materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya bukan materi yang terlalu karena ini sudah kita pahami bersama. Mulai dari kita pendidikan dasar bahkan sampai perguruan tinggi, saya rasa materi 4 pilar ini selalu masuk dalam setiap topik yang diajarkan oleh Pak Benny, mohon izin Pak, suaranya nggak terlalu jelas Pak. Mana sekarang? Ya, sudah Pak. Baik, untuk topik siang ini, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, saya rasa bukan suatu topik yang baru. Saya akan lebih banyak kepada implementasinya, makanya saya berharap nanti lebih banyak kita pada sesi diskusi. Lanjut, slide berikutnya. Rekan-rekan mahasiswa dan dosen BINUS yang saya hormati dan saya banggakan, jika kita bicara kehidupan berbangsa dan bernegara, mau nggak mau kita berawal dari perkembangan lingkungan strategis yang ada di sekitar kita. Dalam slide tertulis di situ bahwa lingkungan strategis kita ada 3, global, regional, dan nasional. Dari ketiga lingkungan strategis tersebut, ada masuk ke dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Mungkin teman-teman mahasiswa tahu ada Pancagatra dan Artagatra. Ini yang sebetulnya mendasari kenapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak hanya berdiam diri terhadap lingkungan yang ada di kita sendiri, juga harus melihat kehidupan di luar, sama pada tataran global dan regional. Jadi di situ saya ilustrasikan sebagai satu orang yang sedang berlari, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikuti perkembangan yang ada di sekitar kita. Yang paling dekat adalah 10 negara tetangga kita di kawasan regional. Kita tahu dari perbatasan 10 negara tersebut, baik berbatasan darat maupun berbatasan laut, masih banyak hal yang belum diselesaikan. Bahkan mungkin teman-teman juga pernah baca bahwa beberapa tahun yang lalu 2 pulau kita yang berada di utara lalu menjadi polemik dan akhirnya lepas dari kita. Dan juga beberapa waktu yang lalu di Timur, tadinya Timor menjadi satu kesatuan, akhirnya lepas. Inilah lingkungan-lingkungan strategis yang harus kita pahami bersama ketika kita bicara sebagai bangsa Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, ada ancaman faktual dan potensial, ini istilah yang rekan-rekan juga tahu, apakah itu ancaman faktual atau itu ancaman potensial. Saya mencoba membagi ada 9 faktual dan potensial yang khususnya dari lingkungan eksternal. Lihat dari ilustrasi yang saya gambarkan di slide, ini yang masih kerap terjadi sampai dengan saat ini. Entah itu pencurian harta karun, data, migrasi ilegal, yang sering terjadi di kawasan selatan Jawa, dan mereka bermigrasi dari kawasan Afrika, mereka transit di beberapa wilayah di
selatan Jawa, khususnya di Kulon Progo, di Jogja, mereka hanya sekedar singgah, malah menetap. Yang berikutnya perdagangan manusia juga sampai dengan saat ini masih terjadi. Bahkan 2 hari yang lalu kalau teman-teman kita di TV One masih ada perdagangan manusia khususnya di PKI kita. Mereka dengan hanya tenaga, ada istilahnya brokernya, mereka bekerja di negara-negara tetangga yang sebetulnya gajinya juga tidak seberapa besar. Karena mereka mempunyai kebutuhan hidup, nggak mau makan, mereka hijrah. Dan ini sebetulnya masuk dalam konteks perdagangan manusia, karena mereka secara ilegal. Dan penyelundupan narkoba, ini juga masih banyak terjadi, penyelundupan hasil hutan atau illegal logging, kemudian eksplorasi dan eksploitasi ilegal, yang biota laut, ini juga teman-teman sering tahu bahwa di kawasan Natuna sering terjadi illegal fishing dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Mereka dilindungi oleh kapal-kapal perangnya. Mereka memang tidak masuk dalam wilayah perairan kita. Mereka berada di luar zona ekonomi eksklusif. Namun kapal-kapal ikan asingnya sudah bertebaran sampai ke kawasan Bangka Belitung. Itu yang di barat. Saya rasa yang di tengah, apalagi yang di timur, kawasan Maluku, banyak sekali terjadi pencurian ikan, apalagi daerah timur pada bulan-bulan tertentu terjadi migrasi beberapa jenis ikan di Pasifik ke Hindia, Samudra Hindia. Ini yang menyebabkan banyak ancaman-ancaman faktual dan potensial yang merugikan negara, bahkan yang paling terakhir sampai sekarang masih terjadi, yaitu pandemi. Pandemi juga teman-teman tahu berasal dari mana, tapi ternyata sudah banyak memakan korban tenaga negara. Dari dalam negeri kita sendiri, saya memberikan gambaran atau ilustrasi zaman yang kerap terjadi kebakaran hutan dengan dalih lahan, dan erupsi juga masih kerap terjadi karena wilayah kita berada di dua lempeng, kawasan barat dan kawasan selatan. Kawasan Samudra Hindia masih kerap terjadi pergeseran lempeng yang akhirnya menimbulkan tsunami dan terjadi erupsi. Kemudian perubahan iklim yang kita juga tahu, pada bulan-bulan Mei ini sudah mestinya masuk ke musim panas, tapi terbukti kita masih kerap diguyur hujan, bahkan sampai banjir. Yang paling sering terjadi, kalau teman-teman lihat, adalah konflik antar warga, kan anehnya terjadi di bulan puasa, di sahur, banyak terjadi konflik yang dilakukan oleh para pemuda dengan hal-hal yang sebetulnya hanya sepele. Berikutnya juga kerusuhan, di situ maksudnya adalah menyampaikan suatu aspirasi atau pendapat, namun berujung pada kerusuhan. Ini sebetulnya yang dari dalam diri kita. Sebetulnya siapa sih musuh-musuh kita ini? Lihat dari slide ini, saya mencoba membuat suatu pemetaan sebetulnya musuh-musuh kita yang akhirnya berdampak ancaman faktual potensial baik eksternal maupun internal. Itu saya mencoba menggolongkan ke dalam 2 kelompok. State actor, aktor negara, bisa berupa negara, bisa berupa pemerintah, pun agresi militer. Dan semua itu memang ditopang karena adanya kepentingan politik. Nah, di sisi lain, banyak juga sekarang justru yang terjadi adalah kejahatan yang dilakukan oleh non-state actor. Siapa non-state actor? Itu bisa NGO maupun orang-orang sipil. Dan motivasinya, kalau saya boleh sementara menyimpulkan, pendapat saya lebih kepada mencari keuntungan. Nah, semua itu
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teman-teman tahu bahwa sekarang kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang besar, ya, kemudian penggunaan gadget juga. Nah ini sebetulnya sudah mulai muncul. Memang tidak bisa kita pungkiri kemajuan teknologi pasti akan berdampak adanya suatu perubahan tatanan sosial. Ini yang terjadi kita saat ini. Karena tinggal bagaimana kita menyikapi. Saya ingin menggambarkan ancaman yang mengalami transformasi militer menjadi non-militer. Apa yang saya ceritakan pada slide sebelumnya, memang sudah lebih cenderung ke arah non-militer. Kami di Kementerian Pertahanan, kita membagi ancaman dalam dua kelompok, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer kita pernah mengalami pada masa perang kemerdekaan. Benar-benar kita berhadapan dengan kekuatan militer dari negara lain, Belanda dengan sekutunya, kemudian Jepang menggunakan kekuatan militer. Yang sekarang itu terjadi ancaman non militer, menurut saya ada 3 kelompok. Korupsi, bicara masalah finansial, dan teroris. Kita juga belum tahu siapa tokoh-tokoh atau sutradaranya. Nah, yang paling bawah adalah yang sampai saat ini masih belum bisa kita berantas, yaitu kejahatan teknologi dilakukan oleh para hacker. Mungkin teman-teman pernah baca satu pesan berita bahwa perbankan kita juga pernah hacker. Siapa pelakunya kita juga nggak tahu. Bahkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah ada kejadian, dia juga diganggu kehidupan keluarganya dan sebagainya. Ini yang sebetulnya yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau boleh saya bilang, sekarang 5-10 tahun ke depan, ancaman dalam bentuk agresi militer dari negara lain sangat kecil. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membangun kekuatan militer kita. Ada prinsip yang namanya balancing of power, pengembangan kekuatan. Karena negara Singapura, negara Malaysia sudah memiliki Islam yang demikian canggih, yang membangun kapal-kapal patrolinya. Apakah mereka negara kepulauan? Bukan. Kita yang negara kepulauan terbesar. Akhirnya mereka mengawal kapal-kapal ikannya masuk ke dalam wilayah perairan kita. Ini yang sering saya hadapi ketika saya masih berdinas di kapal. Kapal-kapal ikan berbendera asing, entah itu Thailand, Taiwan, China, Filipina, masuk ke wilayah kita. Dan silakannya kadang di dalam kapal itu juga ada kru dari orang-orang kita sendiri, yang mereka dibayar. Dan bahkan sebetulnya mereka juga menjadi mata-mata terhadap situasi perairan kita. Nah, kapal perang berada, di mana kapal perang sedang ada kekosongan wilayah, informasinya dari mereka-mereka juga. Jadi mereka-mereka ini, orang-orang kita, kerja di kapal-kapal ikan asing, dan mereka dibayar. Ini sebetulnya ancaman-ancaman yang lebih dimensinya non-militer. Dari 4 pilar yang tadi menjadi topik yang kita bahas hari ini, pertama saya coba ingat masalah Pancasila. Rasa teman-teman sudah tahu, sila pertama sampai dengan sila kelima, saya rasa sudah hafal mati. Lanjut. Ini juga semacam pemahaman kembali saja bahwa sebetulnya kesatuan sila dalam Pancasila menjadi satu sistem filsafat. Saya ini bisa dibaca. Nah, ini yang saya mulai sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Kalau bicara ideal, memang Pancasila ini sangat ideal, punya nilai-nilai ideal. Dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sampai dengan keadilan sosial. Ilustrasi yang ada di slide ini benar-benar nilai ideal. Ketuhanan yang Maha Esa, lihat di situ
adanya kerukunan umat beragama, kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Saya ilustrasikan dengan betapa perhatiannya seorang anak kecil terhadap pengemis yang sudah renta. Persatuan Indonesia saya ilustrasikan dengan semua pihak dari berbagai kalangan yang bergandengan tangan, termasuk orang difabel di situ. Yang kerakyatan yang dipimpin oleh kebersamaan yang intinya semua permasalahan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Terakhir keadilan sosial di mana semua posisi dalam keseimbangan. Slide berikutnya, lanjut. Ini yang saya ingin sampaikan sebagai suatu gambaran. Ketika sila ketuhanan yang Maha Esa ternyata masih diartikan lain oleh bangsa kita sendiri, oleh beberapa kalangan masyarakat kita sendiri. Mulai dari pemujaan, yang aliran-aliran yang oleh pemerintah diistilahkan sebagai satu aliran sesat. Kemudian ada kerajaan-kerajaan yang ya kalau dilihat dari atributnya, mungkin teman-teman bisa lihat sebetulnya atribut militer. Masalahnya karena atribut tersebut dijual bebas pasaran, sehingga mereka bisa dengan gampang menggunakan atribut-atribut tersebut. Namun kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, teman-teman melihat juga aneh ya, ada Jenderal Bintang 5 dan yang sebelah kanannya Jenderal Bintang 3. Dari cara mengenakan atributnya, dari cara mereka menggunakan pita tanda jasanya, itu juga aneh. Nah ini yang terjadi di kita. Belum lagi ritual-ritual, teman-teman pernah lihat ada ritual mandi bersama antara orang laki, orang perempuan tanpa ada pemisahan. Terus apa artinya sila pertama kita yang sudah dirintis oleh para pendidik bangsa tahun 45 yang sampai dengan saat ini ternyata malah banyak diresepkan oleh orang-orang tertentu. Untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman juga tahu ilustrasi yang saya gambarkan di slide ini, mulai dari pelecehan seksual terhadap gadis berusia dia, yang perkelahian pelajar, tawuran, yang tindakan menghakimi diri, pencurian, dan termasuk yang di bawah adalah pemasungan dan bully. Dan ini masih kerap terjadi. Saya tahu di beberapa perguruan tinggi masih sering terjadi ketika masa-masa orientasi pertama untuk mahasiswa baru, masih terjadi perkelahian antara senior dengan junior. Saya juga tidak tahu motivasinya apa, sampai akhirnya jatuh korban yang bukan hanya korban luka, tapi korban jiwa. Dan eksploitasi anak juga kita masih sering lihat, di Jakarta, di lampu-lampu merah kita sering melihat betapa banyak anak-anak usia sekolah justru dipekerjakan oleh orang tuanya untuk mencari nafkah. Terus di mana letak sisi adil dan beradabnya ketika orang tua malah menyuruh anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lanjut. Ini suatu ilustrasi bahwa pernah terjadi beberapa waktu yang lalu mahasiswa Papua, Surabaya dan di Malang waktu itu mereka mendapat tekanan dari sekelompok mahasiswa non Papua sampai akhirnya mereka berdemo. Sampai akhirnya mereka membentangkan spanduk yang bilang kami bukan monyet, kami manusia, karena memang sudah sangat parah rasisme yang terjadi di kalangan mahasiswa Papua saat itu. Dan tidak salah kalau pada akhirnya sekelompok masyarakat di Papua itu mencoba mengibarkan bendera bintang kejora yang sebetulnya itu merupakan bendera pemerintah daerah. Jadi kalau teman-teman tahu, teman-teman dosen juga, sebetulnya masing-masing daerah itu punya bendera sendiri lah. Misalnya Keraton Jogja juga punya bendera.
Tapi itu bukan berarti menjadi suatu bendera kesatuan, karena tidak boleh ada negara di dalam negara. Dan di Papua masih terjadi sampai hari ini sekelompok orang yang ingin menyatakan Papua merdeka, tapi oleh Kementerian Hukum dan HAM, istilah OPM dirubah menjadi kelompok kriminal bersenjata. Yang di sebelah kiri, kalau kita lihat itu bendera Gerakan Aceh Merdeka, memang betul GAM itu sudah bergabung dengan kita. Tapi ketika mereka kesejahteraannya berbeda dengan daerah lain atau dengan pemerintah pusat, maka tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok GAM ini akan menjadi bahaya laten. Bahaya laten yaitu bahaya yang suatu saat bisa timbul karena terjadi adanya suatu gejolak sosial atau ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut. Ini yang harus kita antisipasi, dan ini sebagai suatu bentuk yang saya bertanya, di mana pemahaman sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, kalau misalnya masih terjadi sekelompok orang di daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Ini sebagai suatu gambaran yang harus kita pahami bersama. Lanjut. Sila keempat, yang notabene di situ setiap permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah, sepakat untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kenyataannya ini menjadi tontonan kita. Tontonan yang kadang juga mengganggu kehidupan kita bersama. Ketika terjadi demo, maka arus lalu lintas menjadi macet. Padahal yang mereka suarakan merupakan suatu hal yang memang seharusnya itu dipahami oleh pemerintah. Ketika terjadi suatu eksekusi terhadap suatu lahan pemukiman, yang menurut mereka katakanlah tidak ada sosialisasi dengan baik, tiba-tiba lahan mereka diambil, yang ironisnya tiba-tiba dibangun mal, dibangun sarana hiburan, dan yang paling memprihatinkan adalah kenapa anggota kita, anggota perwakilan rakyat kita yang duduk di DPR, yang mestinya mereka adalah kelompok orang yang mestinya mereka adalah kelompok orang yang mohon izin Bapak Ibu, ya maaf Pak Beni, bisa dilanjutkan? Ya, terima kasih. Itu mungkin ada yang dari FSP Unhan ikut join, begitu tahu saya jadi pembicara di BINUS. Gara-gara Meti pasang IG Pak Ekuyos nih, jadi nyebar ke sana kemari. Tolong di-mute, Oke. Saya lanjutkan, mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya lanjutkan. Kita sering mendengar berita, bahkan di televisi kita dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang mestinya tidak bolehlah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kita yang duduk di DPR, yang mestinya mereka mencapai suatu kesepakatan dengan cara musyawarah mufakat. Yang terjadi justru ya yang kita lihat di dalam slide, itu menurut saya adalah suatu hal yang tidak bolehlah dilakukan oleh kelompok-kelompok pelajar. Ya mudah-mudahan seluruh mahasiswa BINUS bisa mendapatkan suatu pelajaran berarti bahwa memang tidak mudah menyatakan bahwa suatu hal itu diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat. Kadang kita malah lebih menonjolkan emosi diri kita, sehingga yang terjadi adalah pertentangan, bahkan berkembang sampai menjadi suatu pertikaian. Ini yang harusnya tidak boleh terjadi kalau benar-benar kita mengamalkan sila keempat. Yang terakhir, lanjut sila kelima. Ya, ilustrasi ini memang banyak saya tonjolkan pada kegiatan yang dilakukan oleh kalangan generasi muda kita. Betapa prihatinnya kita lihat di lampu-lampu merah, kemudian di bantaran rel kereta kita masih lihat penduduk yang padat, yang mereka bangunan seadanya. Kadang kita jadi berpikir, di mana letak keadilan, di mana
kepedulian sekelompok orang yang menamakan dirinya kelompok the have, kelompok konglomerat, kelompok usaha, yang mereka berlimpah dengan materi. Apakah mereka peduli dengan kehidupan yang ini masih banyak terjadi di Jakarta? Apalagi manusia gerobak, kita juga sering lihat di situ. Bahkan dalam satu gerobak itu ada anak, bapaknya yang narik gerobaknya. Ini yang terjadi kalau kita bicara sila keadilan sosial, maka di mana letak keadilan? Kalau misalnya masih terjadi hal-hal seperti ini. Lanjut, Happy. Kalau dari penjabaran dengan contoh-contoh tadi, saya merasa bahwa sebetulnya apa yang menjadi hakikat dari Pancasila itu sudah cukup baik. Pancasila itu jiwa dan perbedaan bangsa, alat pembentukan bangsa, secara ideologi menjadi sebagai ideologi yang terbuka. Namun, kita melihat implementasi dari sila-sila yang saya tampilkan dalam ilustrasi-ilustrasi sebelumnya, apakah sudah betul semua yang ada di dalam slide ini? Apakah sudah betul Pancasila sebagai pemersatu bangsa? Apakah sudah betul Pancasila sudah menjiwai pada jiwa dan perbedaan kita masing-masing? Makanya saya terima kasih sudah bisa bergabung dalam kegiatan karakter building ini diselenggarakan oleh Binus University. Mudah-mudahan niat baik dari Bapak Ibu dosen terkait dengan mahasiswa yang ada di Binus, pembentukan karakternya benar-benar jiwai apa yang ada di dalam sila-sila dari Pancasila. Itu baru pilar pertama. Lanjut. Saya masuk pada pilar berikutnya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau teman-teman tahu bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang 1945 itu sudah diamandemen, namun yang tidak boleh dilakukan perubahan adalah di pembukaan. Pembukaan memang hanya terdiri dari 4 alinea, namun di situ sudah banyak mengandung makna-makna yang cukup dalam. Kalau alinea pertama itu boleh dibilang di situ satu paragraf yang menyatakan kesepakatan bangsa bahwa kita ini nggak suka dijajah. Memang saat Undang-Undang 45 dibuat, saat itu memang kita berhadapan dengan penjajah dalam bentuk agresi militer. Tapi sebetulnya penjajahan dalam bentuk lain sampai sekarang masih kerap terjadi. Padahal sila alinea pertama sudah menyebutkan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kita. Kemudian sila kedua, alinea kedua di situ juga menyatakan komitmen bangsa bahwa kemerdekaan itu telah selesai, sudah diraih. Nah, yang paling penting adalah alinea keempat. Di situ saya kasih lingkaran bahwa sebetulnya di dalam alinea keempat itu mengandung poin-poin dari tujuan negara. Kalau teman-teman perhatikan, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata melindungi, berarti kita memiliki makna bahwa kita harus menjaga bangsa kita dari ancaman-ancaman yang pada slide sebelumnya saya sampaikan, baik ancaman aktual maupun potensial. Kita harus membangun kebersamaan, kita membangun pertahanan yang kuat. Dan dalam tujuan negara tersebut juga ada bicara masalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rasa ini yang dilakukan oleh Binus University dan Universitas Pertahanan dalam mendidik generasi muda sesuai tujuan negara, yaitu mencerdaskan bangsa. Sedikit saya historical background bahwa Undang-Undang Dasar dibuat diawali dengan adanya pembentukan BPU PKI, beranggotakan sekitar 60 orang. Kemudian dari BPU PKI tersebut bentuklah PKI. Itu sebetulnya menjadi cikal bakal sekelompok orang, PKI itu sekitar 20 orang. Jadi cikal bakal bagaimana merumuskan Undang-Undang Dasar yang utuh,
Walaupun isinya hanya pasal-pasal, ada pasal, ulangi 47 pasal, namun mereka ini kepingin semua itu sudah masuk dalam semua sendi kehidupan bangsa. Maka dari PPKI tersebut dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini tokoh-tokohnya yang merancang rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mohon maaf, saya nggak bisa dapat foto dari satu orang tokoh, Raden Panji Singgi, karena memang sudah browsing, susah nyari foto beliau. Lanjut. Rekan-rekan mahasiswa BINUS yang saya hormati, Undang-Undang Dasar kita ini telah sering ya mengalami perubahan. Pertama kali diresmikan atau dinyatakan berlaku tanggal 18 Agustus, satu hari setelah kemerdekaan. Undang-Undang Dasar ini hanya berlaku sampai 27 Desember 1949. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember itu, mengingat adanya desakan dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia, mungkin mereka merasakan adanya ketidakadilan. Maka pemerintah saat itu, Presiden Soekarno menyatakan bahwa untuk mewadai aspirasi dari pemerintah daerah, maka kita bentuk Republik ini menjadi Republik Indonesia Serikat. Dan kenyataannya hanya bertahan selama 1 tahun, dan berubah lagi jadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara ini memang banyak terjadi konflik di antara para elit politik. Kalau boleh saya bilang bahwa pada periode 5 tahun berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara itu, ada perubahan dari bentuk pemerintahan kita, mulai dari bentuk demokrasi liberal yang parlementer, terakhir menjadi demokrasi tertutup. Secara prinsip, yang dimaksud demokrasi liberal itu, dalam satu pemerintahan itu ada 2. Satu kepala negara, satu kepala pemerintahan. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Nah, ini terjadi selama 5 tahun yang pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, teman-teman juga tahu dari literatur yang kita, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya adalah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Disitulah titik awal mulai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan sampai dengan 19 Oktober 1999, beberapa pasalnya diamandemen. Teman-teman tahu salah satu alasan amandemen adalah masalah masa periode kepala negara. Itu yang dibatasi tidak boleh lebih dari 2 periode. Nanti ada di dalam slide. Silakan lanjut. Ini sekilas perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar Negara. Poin keduanya, lembaga negara itu yang sekarang tidak ada lagi lembaga negara, lembaga tertinggi atau lembaga tinggi. Ada lembaga tinggi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa amandemen dari Undang-Undang Dasar, salah satu poinnya adalah membatasi kekuasaan presiden yang hanya boleh menjabat selama 2 periode, yaitu 10 tahun. 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Yang menarik di sini juga poin 6. Pemilu yang dulu dilaksanakan melalui perwakilan anggota-anggota yang ada di DPR, namun mulai tahun 1998 dilaksanakanlah pemilihan secara langsung. Salah satu presidennya ya Susilo Yudhoyono yang dipilih langsung oleh masyarakat rakyat. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah pemberlakuan otonomi daerah. Ini yang poin-poin yang membedakan yang nanti diimplementasikan dalam
pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yuk. Dari penjelasan slide-slide sebelumnya, saya mencoba menyimpulkan bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar itu memiliki tujuan dan kedudukan. Bisa lihat di dalam slide bahwa tujuannya membatasi kekuasaan dan menghormati hak asasi manusia. Cara kedudukannya harus sumber dari segala sumber hukum yang menjadi acuan dalam tata negaraan oleh setiap pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan, dalam membuat peraturan atau perundangan atau peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Lanjut. Ya, lanjutnya pilar ketiga kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Ini sekedar suatu refresh kembali dari mana sih sebetulnya muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman juga sudah baca atau sering browsing. Sebenarnya istilah Bhinneka Tunggal Ika itu muncul dari tulisan yang dibuat oleh Empu Tular dari lembaran-lembaran bambu itu kan Sutasoma, kemudian dicoba dibukukan, yang sebetulnya di situ sudah tertulis dalam bahasa Sanskerta. Sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sesuatu hal yang berbeda, ada dua zat yang berbeda, namun mereka sebetulnya satu. Inilah yang maksudnya para pendiri bangsa kita menuliskan Bhinneka Tunggal Ika di dikta yang ada di Garuda Pancasila kita. Ini menyatakan suatu bukti bahwa Indonesia ini banyak suku bangsa, banyak bahasa daerah, dan dicoba oleh mereka disatukan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini kapan yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada. Saya tadi ulangi, mulai kemarin saya juga berpikir apa sebetulnya istilah Amukti Palapa ya. Banyak terjadi perdebatan apakah palapa itu buah kelapa, apakah itu diartikan sebagai suatu ungkapan dari Patih Gajah Mada bahwa kalau itu Indonesia itu atau Nusantara itu belum bersatu, dikuasai oleh Majapahit, maka dia istilahnya di situ Ingsun Amukti Palapa. Kalau literatur yang saya kutip, dia bilang bahwa dia tidak akan melepas kuasanya kalau beberapa daerah belum dikuasai oleh Majapahit. Jadi makna yang terkandung di sini sebetulnya ada suatu keinginan ya, untuk menyatukan seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini yang terpisah oleh laut dan selat. Bahwa sebetulnya Indonesia itu bukan negara kepulauan kecil, tapi kita negara kepulauan terbesar. Mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, belum lagi pulau-pulau kecil yang ada di kawasan utara, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, bahkan ada beberapa pulau yang belum diberi nama. Nah, inilah yang mungkin teman-teman tahu, banyak pulau-pulau yang sebetulnya sudah dibeli oleh para investor. Di sini saya tidak tahu apakah memang itu sudah ada deal dengan pemerintah daerah setempat, kalau sampai pulau itu ternyata dimiliki oleh seseorang. Pilar berikutnya negara kesatuan. Di sini nilai-nilai normatif ya, kalau saya bilang nilai-nilai normatif bahwa NKRI harga mati, identitas simbol. Diharapkan itu bukan hanya sebagai suatu slogan, bahwa ada makna yang terkandung di dalam NKRI. Mulai dari kesatuan cara pandang, kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial, hankam, dan yang paling penting adalah sebetulnya mulai dari zaman prasejarah Indonesia ini, lagunya
Ya, bukan karena saya angkatan laut, saya membanggakan nenek moyangku orang pelaut, bukan. Tapi saya diprotes sama angkatan darat, angkatan udara. Kenapa nenek moyangku orang pelaut? Ya, kalau dulu nenek moyang kita sudah kenal pesawat, maka nenek moyangku penerbang kan gitu. Tapi karena dulu hanya ada laut, hanya ada kapal, hanya ada perahu, ya ternyata bahwa laut itu juga menjadi media, baik media perdagangan, media penyampaian ideologi. Akhirnya disimpulkan bahwa kita sebagai negara kepulauan, laut itu menjadi media pemersatu. Kemudian ada nilai kemandirian di situ, diharapkan sebagaimana yang tertera di dalam alinea keempat Undang-Undang tadi, bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka diharapkan memiliki kekuatan sendiri. Kemudian kita sebagai suatu bangsa yang diharapkan mampu dengan kemampuan dan kekuatan yang ada di kita, di mana katanya kita memiliki sumber daya alam yang demikian berlimpah. Tahu, teman-teman mahasiswa tahu bahwa sampai dengan saat ini bumi Papua masih terus digali, dieksplorasi, karena memang di sana emas itu bukan di sungai sebagaimana halnya di Kalimantan, tapi emas di sana di dalam tanah. Ini yang membedakan antara orang Kalimantan dengan orang Papua. Kalau orang Kalimantan cari emas itu di sungai, kalau mereka tanah. Dan karena orang Papua saat itu, saat sebelum orang Papua sendiri tidak tahu kalau sebetulnya tanah itu mengandung banyak emas dan kandungan mineral yang lain, timah, nikel, tembaga, dan sebagainya. Jadi sebetulnya boleh saya bilang, orang Papua itu harusnya lebih kaya dibandingkan orang yang ada di Jakarta. Pertanyaannya siapa yang mau pindah ke Papua kalau di sana masih terjadi konflik? Karena itu dilakukan bukan oleh orang-orang Papua sendiri. Saya rasa OPM atau KKB yang ada di sana mereka hanya sekedar aktor, hanya sekedar apa istilahnya objek. Tapi ada sutradaranya yang kita nggak tahu siapa dan berada di mana. Kalau dikaitkan dengan pembangunan nasional, NKRI itu yang ada di dalam slide diharapkan dengan kita menjadi satu kesatuan, maka kita bisa meningkatkan daya saing, bisa menguasai iptek, bisa mengelola ketersediaan pangan dan energi yang berkelanjutan, dan karena luas wilayah kita besar, masih banyak daerah-daerah yang kosong, diharapkan kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baik, yang bisa menampung masyarakat daerah setempat, agar bagaimana investor yang masuk, yang bisa meningkatkan kualitas produksi nasional, yang kalah penting dengan adanya NKRI, kita bisa mengembangkan sikap dan watak kewirausahaan, watak kemandirian, sikap bangsa dengan apa yang kita miliki sendiri. Dari keempat pilar tadi, saya mencoba merangkum. Silakan nanti kalau ada teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan pendapat, bahwa menurut saya dari 4 pilar tersebut masing-masing memiliki nilai. Contoh untuk nilai Pancasila sudah jelas di situ ada religius, kebangsaan, sampai dengan keadilan. Dan untuk Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung nilai kemudian gotong royong, keseimbangan. Undang Dasar mengandung nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan yang terakhir dengan adanya pilar NKRI, maka di situ mengandung nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan nilai kebangsaan. Next. Mungkin teman-teman bertanya, atau rekan-rekan dosen juga bertanya, kenapa saya menampilkan slide SWOT analysis? Saya ingin menggambarkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa SWOT analysis ini menurut saya cukup bagus, cukup relevan ketika kita melihat diri kita, ketika negara ini memiliki
suatu kekuatan, tapi kita juga tidak bisa merupakan adanya suatu kelemahan, dan kita juga harus pintar membaca peluang dari lingkungan strategis yang ada di kita, baik global, regional maupun nasional. Dan yang tidak kalah penting adalah threat. Threat di sini ancaman. Di sini terlihat bahwa kalau kita punya kekuatan dan ada peluang, maka strateginya adalah agresif. Nah, yang paling parah kalau kita lemah, tapi kita tahu banyak ancaman. Di situ strateginya menurut literatur yang saya baca, defensif, bertahan. Slide berikutnya, lanjut. Nah, ini yang saya mencoba mengajak teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang ada di BINUS. Menurut saya SWOT analysis ini bisa kita combine atau kita gabungkan dalam konteks pengembangan diri, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa. Ketika kita memiliki kemampuan dan kita tahu ada peluang, maka kita perlu tingkatkan. Ketika kita punya kelemahan, tapi di situ ada peluang, kita bisa kembangkan. Nah, yang kalau kita sudah punya kekurangan dan kita juga punya banyak kendala, kalau menurut saya, mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya butuh kita perlu menjalin pertemanan. Atau kalau negara mungkin bekerja sama atau membangun suatu aliansi, dan ini sudah terjadi bahwa kita ada ASEAN, kita ada ASEAN Plus, kita ada Indo-Pasifik, kita ada berbagai macam bentuk kerjasama, baik ADMM, kemudian lain-lain. Ya. Jadi ini saya rasa suatu hal yang positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan terus dikembangkan. Namun memang kita bukan bilang bahwa kita beraliansi. Ya. Kita tidak membangun suatu aliansi karena kita sesuai dengan politik luar negeri kita bebas aktif, kita menganggap semua negara lain itu teman. Makanya rekan-rekan mahasiswa pernah dengar berita kita akan melaksanakan G20, maka Presiden Jokowi didesak oleh sekelompok negara yang menentang konflik Rusia-Ukraina. Apa statement yang harus dibuat oleh Jokowi? Apakah tetap mengundang Vladimir Putin atau malah menjadi penengah apa yang terjadi konflik antara Rusia dengan Ukraina? Nah, ini yang diharapkan nanti menjadi pembelajaran oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa sikap pemerintah kita dengan politik luar negeri bebas aktif, so what? Bahasanya moderator itu so what gitu loh katanya. Apa yang akan kita perbuat ketika kita sudah sebetulnya membangun aliansi, yang kita lakukan adalah membangun kerjasama. Yang tidak kalah penting, beberapa waktu yang lalu, dan ini juga menjadi banyak kajian mahasiswa kita di pertahanan tentang adanya AUKUS, pembentukan aliansi yang tidak didasari suatu kesepakatan atau perjanjian tertulis antara 3 negara. Yang sebetulnya kalau boleh saya bilang, ini merupakan suatu bentuk kekhawatiran aja dari 3 negara tersebut terhadap hegemoninya Cina. Di AUKUS ini sebetulnya dalam menghadapi hegemoni Cina yang sepertinya sudah makin merambah. Kita tidak bisa pungkiri, di awal mereka mengklaim bahwa Cina Selatan berdasarkan background, namun berikutnya dia kembangkan lagi yang tanya sama Ibu Moderator ketika kita KKLN ke NDU Cina, kenapa pemerintah Cina melaksanakan yang namanya Belt Road Initiative. Tapi ketika ada mahasiswa yang bertanya itu, tiba-tiba kalau tidak salah listrik malah dimatikan. Ya. Itu ya Bu Meti ya. Kita datang ke NDU Cina ingin tahu dan ingin menggali kenapa sih ada kebijakan pengakuan wilayah laut, tapi di satu sisi ada juga kebijakan pengembangan ke wilayah timur, lagi ke wilayah barat, dengan yang namanya Belt Road Initiative. Nah, kalau kita lihat kembali dari slide ini, Cina saya yakin berada di kuadran pertama.
yaitu mereka punya kemampuan, mereka juga punya peluang, maka mereka selalu improve kemampuan mereka. Kita tahu lambat laun Cina memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Yud, dari slide-slide yang sudah saya tampilkan, saya mencoba membuat suatu bangunan di mana pilar-pilar itu yang mana di bawahnya kita harus punya ya, identitas bangsa, kita tahu kita ini bangsa yang bagaimana, dan kita juga kawasan Nusantara yang baik. Kita ini bukan negara daratan sebagaimana halnya Cina, tapi kita negara kepulauan. Kita berani mendeklar menamakan Nusantara, mana yang disampaikan oleh Pak Khalid. Sebetulnya apa kawasan Nusantara yang kita pahami? Dan kita juga harus punya ketahanan nasional, dalam arti kata kita membangun kekuatan sendiri, dan dengan ditopang 4 pilar yang kita katakan tadi, maka diharapkan kita akan memiliki pertahanan dan ketahanan negara yang kuat dalam membangun suatu rumah yang kokoh. Satu gambaran, suatu ilustrasi yang ya mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita bersama pada sesi ini. Ya, saya perlu ucapkan apresiasi dan terima kasih Pak Anton, Pak Yos, dari buku yang saya kasih waktu tanggal 18 Mei, saya sudah baca sekilas Pak, bahwa sebetulnya apa yang Bapak-Bapak tulis, apa yang ada di dalam buku itu, sebetulnya itu merupakan suatu gambaran siapa sih kita ini. Di situ di halaman 9, Pak Antonius dengan kawan-kawan menulis, dengan mengenal diri sendiri, seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya sekaligus kemungkinan-kemungkinan. Saya kasih highlight di situ, Pak, sehingga kita mengetahui peran apa yang harus kita lakukan. Ini saya rasa suatu tulisan, suatu paragraf yang bahasa saya itu 2 jempol, Pak. Boleh 4 jempol, karena nggak kelihatan, betul di kaki, Pak. Jadi halaman 9 saya mencermati betul makna paragraf ini. Kalau masing-masing diri kita sudah tahu who am I, saya yakin itu apa yang terjadi di slide pertama, aku ulangi slide-slide tentang implementasi sila-sila itu, saya rasa nggak akan banyak berubah, Pak. Kita sudah tahu siapa diri kita. Di halaman 24 saya juga membaca, ya ternyata yang katanya kita ini berbeda-beda, baik secara fisik dan sebagainya. Saya rasa ini Pak Antonius dengan tim menggambarkan suatu statement bahwa kita ini memiliki cukup banyak suku bangsa, ya, tapi ternyata perbedaan itu belum menjadi suatu kesatuan. Saya highlight di situ sampai dengan saat ini perbedaan itu masih memunculkan pengalaman buruk. Saya apresiasi sekali lagi Pak, di halaman 24 ini maknanya cukup dalam, dan yang terakhir di halaman 129 ini mungkin masih sering atau sadar atau tidak sadar sering kita lakukan. Sebetulnya kita banyak waktu, banyak peluang, banyak kesempatan untuk berusaha, tapi ternyata hilang begitu aja. Saya rasa ini sebagai suatu gambaran, suatu paragraf yang Pak Antonius, Pak Pios, dan teman-teman di BINUS, mari kita manfaatkan waktu yang ada. Saya rasa momen BINUS Festival atau webinar siang ini merupakan suatu upaya yang dan mungkin akan saya sampaikan di forum pertahanan. Ya betul, mahasiswa UNAM adalah mahasiswa kader intelektual bela negara. Nilai idealnya seperti itu. Tapi apakah semua sudah menyadari? Kalau Bu Meti, ya, beliau kader intelektual bela negara karena beliau sekarang bekerja di CBDC. Coba kalau Bu Meti bukan bekerja di CBDC, saya nggak tahu lagi. Mudah-mudahan
semua teman-teman di BINUS, khususnya di unit karakter building development center, ini suatu cikal bakal yang mungkin perlu digiatkan lagi di sebuah perguruan tinggi menurut saya. Dan sesuai yang saya sampaikan pada Pak Bos, Pak Antonius, dan Bu Muti, mohon bisa diimplementasikan dengan Bapak Ibu LP2M Unhan. Kita bisa sharing apa yang ada di dalam kegiatan karakter building, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk para dosen. Saya rasa ini slide terakhir yang bisa saya sampaikan. Slide berikutnya sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya apresiasi Pak dan Pak Yos dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung dalam kegiatan webinar ini. Saya rasa slide yang paling terakhir itu perlu kita renungi bersama lah. Mungkin setelah webinar ini kita bercermin, tanya saya ini siapa. Dan 3 paragraf yang saya kutip tadi itu sebetulnya hanya, kalau boleh saya bilang, mewakili saja apa yang menjadi keinginan rasa ini, moderator Bu Meti, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih atas materi yang tentu saja memperkaya pengetahuan kita ya, Pak Beni, khususnya untuk 4 pilar kebangsaan. Mungkin dari teman-teman selama 20 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan Pak Beni. Jika sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, silakan mengajukan pertanyaan. Bisa lewat kolom chat ya teman-teman, atau bisa juga angkat tangan. Atau mungkin Bapak Ibu dosen ada pertanyaan? Ya, kita harap dari mahasiswa kita Bu Meti. Oke, ya silakan teman-teman mahasiswa. Ini kan mahasiswa kita ini kan mahasiswa dari beberapa dosen ya, puluhan dosen. Ya, jadi teman-teman mahasiswa ya harus berani ya, berani bertanya gitu kan. Sebagian dosen-dosen Anda ada di sini gitu ya. Ya, jadi teman-teman silakan mungkin angkat raise hand atau apa melalui chat. Mohon maaf sebelumnya saya potong Pak. Silakan teman-teman mahasiswa ajukan bukan pertanyaan saja, mungkin berpendapat atau saran, dan mohon jangan sungkan. Saya berpakaian dinas, karena saya memang belum pensiun, dan saya lebih comfortable kalau saya pakai batik sebetulnya. Tapi karena saya masih aktif dan saya juga sekarang berada di lingkungan kampus pertahanan, memang di kampus kami, Pak Antonius, Pak Yos, Meti juga tahu, kalau di UNAN itu ada Senin Selasa memang kita masih harus berpakaian dinas. Katanya supaya nggak lupa jati diri kita, Pak. Kalau kita ini angkatan laut, angkatan darat, udara, memang kebetulan saya mau pensiun, jadi saya berpakaian dinas, tapi mudah-mudahan ini bukan suatu hal yang sangat mengganggu rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Saya senang, misalnya kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing pendapat, apakah 4 pilar itu, apa yang saya sampaikan itu masih kurang, silakan, saya butuh masukan, dan ini juga proses pembelajaran buat saya. Karena saya terus terang baru 2 kali ini ya rekan-rekan mahasiswa BINUS. 2 kali ini saya bergabung dengan unit CPDC. Yang pertama dalam kegiatan pelatihan dosen, kalau nggak salah itu ya Meti.
Yang Ya, Pak. sekarang adalah kegiatan. Nah, ini sudah ada di chat Sudah box. ada, ya betul. Dari Helmi Rasani, saya bacakan ya Pak. Ya, ancaman potensial eksternal dan internal mana yang bisa memiliki kemungkinan untuk merusak kesatuan Pancasila negara kita? Saya langsung jawab atau? Ya, bisa langsung dijawab dulu Pak. Ya, jadi yang kalau potensial, mungkin ini rekan-rekan mahasiswa yang bertanya, Helmi ya. Kalau ancaman potensial, itu ancaman yang istilahnya kita masih meraba-raba. Itu mungkin harusnya maksudnya Helmi ini lebih kepada ancaman faktual. Ancaman faktual eksternal dan internal mana yang memiliki kemungkinan untuk merusak negara kesatuan Pancasila. Maaf, teman-teman mahasiswa khususnya, saya bukan bilang budaya K-pop jelek, tidak. Budaya K-pop itu bagus. Mengajarkan kepada saya pribadi bagaimana kita berpenampilan rapi. Kita tidak pernah lihat orang-orang Korea Selatan khususnya berpenampilan kumus-kumus. Kalau teman-teman bisa lihat, semua cantik-cantik, semua ganteng-ganteng, walaupun mungkin operasi plastik puluhan kali ya. Tapi di situ adalah suatu upaya bahwa mereka satu bangsa yang luas wilayahnya juga nggak gede-gede amat, harus berbagi dua dengan Korea Utara, dan mereka bisa bisa go to public. Jadi kalau pertanyaan Helmi tadi, ancaman potensial atau boleh saya bilang ancaman faktual eksternal yang kemungkinan merusak kesatuan Pancasila itu adalah ya ketika kita tidak bisa memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Yang kedua, ketika ada negara lain, bangsa lain mengklaim bahwa apa sebetulnya yang udah ada di bangsa kita menjadi warisan sejarah kita, tiba-tiba diklaim itu punya saya, punya bangsa lain. Bukan melalui klaim secara agresi militer. Mereka mengklaim menggunakan media massa. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, bahwa sebetulnya ketika tahun 98 keran demokrasi itu dibuka, yang dulu ibaratnya kalau kita analogikan keran air itu ngalirnya kecil, ternyata begitu reformasi keran itu dibuka, media kita, media massa, media cetak, media elektronika demikian gencar, bahkan banyak para pihak yang tidak, ya mohon maaf, tidak bertanggung jawab menggunakan media tersebut sebagai suatu upaya. Ya kalau positif, tapi lebih banyak negatif. Jadi kalau Pak Mas Helmi nanya, yang kemungkinan untuk merusak kesatuan negara Pancasila, ya sebetulnya kalau dari eksternal pengaruh budaya asing yang kita tidak bisa memfilter, dan kalau dari faktor internal, ketika tadi slide yang dua sebelum terakhir tadi, kita tidak bisa bertanya, kita tidak bisa menemukan jawaban siapa diri kita, ya akhirnya kita masing-masing bersaing, kita masing-masing berkonflik. Apalagi tadi pada slide mungkin teman Helmi bisa lihat bahwa masih ada orang Papua rasa dirinya dibilang kayak ya orang baik lah ya. Jadi mungkin itu bukan ancaman potensial Helmi ya, jadi lebih kepada ancaman faktual. Faktual itu sesuai dinamika berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tapi kalau potensial itu ancaman yang mungkin bisa terjadi. Jadi satu hal yang potensial. Itu mungkin penjelasan sementara yang bisa saya sampaikan, dan ada chatting berikutnya ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Beni untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saiful Adsil. Menurut Bapak, apakah pemerintah Indonesia saat ini sudah mencerminkan kepemimpinan Pancasila secara keseluruhan? Ya, ini saya rasa jeli sekali ini. Cewek ini kalau nggak salah ya. Jadi namanya mudah-mudahan saya nggak keliru. Jadi ada kalimat
kalimat terakhir yang menurut saya menarik di situ. Menurut Bapak, apakah pemerintah Indonesia saat ini sudah mencerminkan kepemimpinan Pancasila secara keseluruhan? Saya garis bawahi, saya highlight, secara keseluruhan mengandung dua makna. Apakah Pancasilanya secara keseluruhan berarti 5 sila, 5 silanya, atau semua pemimpin nasionalnya? Nah, ini mari kita lihat. Kalau sila-sila di dalam Pancasila yang cuma 5 itu sudah tidak bisa dirubah, nggak bisa jadi 6, nggak bisa jadi 1, nggak bisa jadi 3. Jadi secara itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah para pemimpin kita sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan, saya menyampaikannya begini, saudara Raisa. Yang saya bisa sampaikan begini, ketika Presiden Jokowi tahun 2014 dilantik sebagai presiden, berdiri di atas kapal pinisi di kawasan Sunda Kelapa di Tanjung Priok, ada statement yang menarik di situ. Mungkin teman Desa bisa ingat, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena Indonesia katanya negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi kita lihat perjalanan berikutnya. Ketika poros maritim dunia baru dideklar, baru dinyatakan dalam bentuk peraturan pemerintah, itu baru tahun 2017. Itu 3 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah dalam periode 3 tahun itu sulit menjabarkan apa yang menjadi keinginan Presiden, bahwa sebetulnya kita ini jangan memunggungi laut. Kita menjadikan laut sebagai teras. Mohon maaf sekali lagi, bukan karena saya angkatan laut, saya membela laut wilayah Indonesia, bukan. Tapi saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa berpikir bahwa katanya kita negara kepulauan. Katanya kita laut yang ditaburi pulau. Bukan pulau yang mengandung banyak perairan, bukan. Itu salah satu contoh bahwa butuh waktu 3 tahun para menterinya beliau untuk menjabarkan yang namanya poros maritim dunia. Bahkan kalau teman-teman nanti bisa buka di Perpres nomor 16 tahun 2017, itu dari 5 pilar malah menjadi 7 pilar. Itu Bu Meti sempat sudah baca, dia bilang menghilangkan kata maritim menjadi laut. Nah, ini satu contoh bahwa kenapa sih pemerintah kita ini belum sepaham. Dan ternyata dari sila-sila tadi, jelas sila ketiganya belum ketemu. Sila keempatnya belum ketemu. Jadi kalau menurut saya, pertanyaan dari saya ini, saya bilang ya, apakah pemerintah Indonesia saat ini sudah mencerminkan kepemimpinan Pancasila secara keseluruhan? Saya bilang belum. Cuman belumnya ini belum dalam arti kata mereka tidak tahu. Mereka tahu. Tapi mereka belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila. Boleh saya bilang, mungkin bukunya Pak Antonius itu perlu di-share, Pak, kalangan pejabat tinggi negara. Disampaikan pada mereka bahwa ketika saya duduk sebagai aparat pemerintah, ketika saya duduk di lembaga pemerintahan, maka saya harus kenal siapa diri saya sebelum saya mengenal orang lain. Oke, itu aja. Nanti mungkin berikutnya. Masih di mute. Ya. Maaf, Pak. Bu Meti, ya Pak. Kita sangat mengharapkan mahasiswa sebenarnya bisa bertanya langsung ya, karena lewat chatbox ya. Iya, jadi di kelas kan kita sangat menghargai yang bertanya ya. Pada kesempatan ini benar-benar dosen memberikan credit point bagi teman-teman mahasiswa yang mau bicara langsung, lebih komunikatif ya, berani. Silakan. Oke, terima kasih Pak Anton. Baik, satu pertanyaan lagi saya kira bisa ya, Mai Esa
Jackson mungkin bisa buka kamera dan buka mikrofonnya untuk mempertanyakan soalnya langsung gitu ya. Mayesa. Baik, Bu. Izin bertanya sebelumnya, Pak, Bu. Ya, silakan. Ya, izin Pak, saya izin bertanya. Apakah proyek obor atau One Belt One Road yang Cina jalankan saat ini dapat mengganggu kestabilan pertahanan NKRI, Pak? Terima kasih, Pak. Ini dengan Maisa ya. Siap, Pak. Oke. Ini masih belum berani open video ya. Padahal Pak Antonius bilang dengan open video akan kelihatan wajah Anda, akan dipotret, ya, nanti akan dikasih poin. Bisa hidupkan sebentar videonya, Aisyah? Siap, sebentar, Pak. Saya pindah kamera dulu, Pak. Biar kita saling kenal, maksudnya Pak Iya, Antonius benar, itu. ya, benar. Kesempatan baik ini. Ya, Anda mengenal saya, tapi saya nggak bisa mengenal Anda ini kalau tidak open video. Ya. Kali-kali kita ketemu di mall kan, nah kita bisa diskusi sambil ngopi-ngopi, maksudnya Pak Antonius itu. Silakan Maisa, Ya. mungkin bisa open videonya. Maisa jangan lupa kelas ya. Bisa sebutkan nama kelasnya dan dosennya ya. Iya, terima kasih Pak Anton sudah bertanya. Siap, izin Pak. Saya dari kelas LC21, Pak. Binus Kemanggisan. Dosennya. Terima kasih. Ternyata ganteng juga mahasiswa Binus ya. Dosen-dosennya keren-keren, cantik, mahasiswanya juga. Mungkin ada kriteria yang khusus kali kalau menjadi mahasiswa Binus ini. Jadi gini, Maisa ya, memang dulu pertama kali istilahnya adalah obor, One Belt One Road. Tapi sekitar tahun 2018 ya, Meti, ketika kita berkunjung ke National Defense University of China, terus Ibu Moderator dengan saya waktu itu kunjung, kebetulan kita berkunjung ke National Defense University di Shanghai ya. Ternyata istilah obor itu sudah tidak dipakai. Jadi Maisa yang mereka gunakan sekarang BRI, bukan Bank Rakyat Indonesia ya, bukan. Tapi Belt Road Initiative. Jadi Belt Road itu maksudnya sabuk yang mengikat seluruh wilayah yang ada di dunia, maunya Cina itu, menjadi hegemoninya dia. Pertanyaannya, apa sih yang diinginkan ketika dia membangun Belt Road itu? Yang mereka cari adalah negara-negara atau daerah-daerah yang memiliki sumber daya. Contohnya, sebelum obor atau sebelum BRI, mereka mengklaim yang namanya Laut Cina Selatan. Sebetulnya ada apa di Laut Cina Selatan? Mungkin kalau Maisa pernah baca literatur, kawasan Laut Cina Selatan itu ada 2 pulau karang yang itu diklaim oleh Cina. Pertanyaan lagi, ngapain sih pulau karang diklaim? Ternyata di bawah pulau itu mengandung kandungan mineral yang sangat tinggi. Dan Cina butuh bahan baku untuk industri. Jadi sebetulnya tidak mungkin ya ketika Cina melakukan klaim, dia tidak punya maksud apa-apa. Pasti dia punya maksud karena dia negara besar, penduduknya bukan ratusan jiwa tapi miliar, mereka butuh makan, mereka butuh bahan baku industri, ya itulah dia bangun klaim ya, namanya Laut Cina Selatan itu diklaim, bahkan yang barusan saya bilang, Belt Road Initiative itu mereka ingin negara-negara di kawasan barat, ya, khususnya di Eropa, kalau kita lihat Belt Road Initiative itu mengembangkannya ke barat, ke Eropa, itu dia ingin kuasai di sana. Nah, Amerika yang ada di timur merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena banyak bahan baku dari Eropa juga yang kirim ke Amerika. Dan kalau Maisa tahu,
sebetulnya jalur yang mengangkut bahan baku industri dari barat, dari Eropa ke Amerika, itu lewat Samudra Hindia. Ya, jadi nggak apa-apa, terima kasih Maisa. Jadi istilah One Belt One Road sekarang sudah berkembang lagi. Kalau dulu hanya One Belt One Road, satu sabuk satu jalan, sekarang dia bikin sabuk yang gedenya nggak karu-karuan. Jadi bukan one road lagi dia. Dengan satu sabuk, dia bisa lingkarin mungkin seluruh dunia ya. Itu aja mungkin penjelasan saya. Terima kasih, Aisyah. Kembalikan Baik, ke Terima kasih Pak Beni untuk jawabannya. Terima kasih Maisa untuk pertanyaannya ya. Kita masih punya waktu, ternyata 5 menit lagi, Bapak. Dan mungkin satu pertanyaan lagi dari Muhammad Fakri. Muhammad Fakri bisa bertanya langsung. Kalau saya sebetulnya sampai jam 8 malam nggak ada masalah nih. Oh ya. Mantap, Pak. mantap. Ya Pak. Kita ketemuan aja dari jam 4 sampai jam 7 itu. Kalau Pak Pios nggak lihat jam, kita bablas waktu itu. Jadi nggak apa-apa. Ini suatu kesempatan yang baik adik-adik mahasiswa dengan saya terutama ya. Ini saya berhadapan dengan mahasiswa UNAN yang mereka sudah kenal kehidupan militer. Nah ini mahasiswa BINUS sekarang berhadapan dengan saya, mudah-mudahan ya jangan ada hal-hal yang apa istilahnya membuat suatu hal jadi malu bertanya deh. Silakan, tadi siapa Meti? Muhammad Fakri. Siap Pak, izin bertanya. Apakah Ormas Pemuda Pancasila sebuah ancaman atau pendorong pilar ideologis Indonesia, Pak? Itu kameranya ya. Mari bisa saya lihat videonya. Oke, sebentar, Pak. Wah, ini kelihatan orang pintar ini Pak Antonius. Ya, jadi Pemuda Pancasila itu sebetulnya merupakan suatu, ya kalau boleh saya bilang NGO ya, non-government organization, dia semacam LSM lah. Kalau melihat dari ADART-nya, itu bagus. Ya, dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu, kelompok Pemuda Pancasila itu benar-benar kepingin ya, menjadikan seluruh bangsa ini, seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah, mulai dari kelompok elit sampai dengan kelompok tinggal, mulai dari yang tinggal di rumah gedung sampai dengan yang tinggal di gubuk. Tapi pertanyaannya gini, apakah para pemuda Pancasila ini benar-benar sudah memahami betul apa yang ada bukan hanya di 5 sila, bukan hanya di butir-butir dari masing-masing sila. Tapi pertanyaan saya, ketika dia bergabung menjadi pemuda Pancasila, bukan hanya satu keinginan saja, tapi apakah mata, hati, dan pikirannya sudah terbuka melihat lingkungan? Makanya di slide saya pertama tadi, mungkin Pak Hari masih ingat, kenapa saya bicara pertama itu, kita harus melihat lingkungan. Baik lingkungan global, lingkungan regional, dan lingkungan diri kita sendiri. Sekarang gini analoginya ya, Pak Hari kan jadi mahasiswa BINUS. Kan? Nah, ketika sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa BINUS, apakah Anda berhenti untuk mengembangkan diri? Tapi tidak. Ketika mengembangkan diri, apakah hanya sadar dengan kemampuan yang ada di diri sendiri? Tidak. Makanya tadi di dalam slide yang SWOT analisis pengembangan diri, mari kita jadikan suatu patokan, suatu parameter, saya ini berada di mana? Tadi Pak Hari lihat di situ ada Khalid ya, X dengan I. Pak Hari berada di mana? Apakah ada di kuadran pertama, apakah berada di development, apakah berada di analyze? Kita harus selalu melihat dan melihat. Kalau kita punya kekuatan banyak ancaman, maka ancamannya harus kita pilih, harus kita analisa. Ancaman ini bisa kita lawan nggak? Ancaman ini bisa kita hadapi. Kalau boleh saya bilang, harusnya setiap individu yang ada di dalam Pemuda Pancasila
ya mestinya dia sadar. Dia kalau menggunakan SWOT analisis, dia berada di kuadran berapa? Dia berada di sektor mana? Atau saya mau tanya dulu nih, jangan-jangan Pak Ari salah satu kader pemuda Pancasila? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, oke. Bergabung juga nggak apa-apa. Gabung nggak apa-apa. Justru kita berharap pemuda-pemuda generasi penerus ini ya, hari ini kan generasi penerus saya, generasi penerusnya Pak Antonius, generasi penerusnya Pak Fios, yang satu-satu akan balik berkiprah ke alma mater. Nah, paling nggak dari sekarang Pak Ari sudah bisa melihat saya berdiri di kuadran berapa dari SWOT analisis. Nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya dosen-dosen dari karakter bidik akan lebih memperkaya pemahaman Pak Ari. So, apakah pemuda Pancasila itu your choice or not? Apakah tidak perlu bergabung dengan pemuda Pancasila, tapi saya menjadi seorang Pancasilais? Atau apa? Rasa ini, Pak Ari, kasih ya. Saya nggak akan bertanya apakah Pak Ari puas dengan jawaban saya. Saya bukan alat pemuas ya. Tapi mudah-mudahan itu suatu pemahaman yang bisa diterima oleh Pak Ari bahwa apakah perlu kita menjadi anggota kelompok pemuda Pancasila atau kita declare diri kita, saya ini sudah Pancasilais. UMI tadi. Baca, terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Kri untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Beni untuk jawabannya. Teman-teman mahasiswa, saya tahu masih banyak dari kalian tentu saja mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Beni ya. Tetapi karena waktu, maka webinar pada hari ini untuk sesi tanya jawabnya akan diselesaikan pada saat ini juga ya teman-teman. Jadi sudah tidak menerima pertanyaan lagi. Dan untuk kalau kita bisa katakanlah simpulkan gitu ya Pak, dari apa yang Bapak jabarkan, ini kan sebenarnya terkait dengan nilai-nilai dari 4 pilar kebangsaan yang disampaikan tadi. Ini sebenarnya yang harus diupayakan terus-menerus oleh mahasiswa, dalam arti diupayakan itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa mempertahankan diri sebagai suatu negara, mempertahankan keutuhan kita dari berbagai ancaman baik dalam maupun luar negeri. Begitu ya, Pak Beni? Saya bisa sampaikan sedikit. Ya, oke, bisa Pak. Bukan hanya dari dalam dan luar negeri, tapi dari dalam diri dan lingkungan di sekitar kita. Jadi, kembali lagi saya apresiasi dengan tulisan yang dibuat Pak Antonius dan teman-teman, masuk Pak Tio sebagai Direktur CBDC, bahwa saya apresiasi sekali lagi dengan yang namanya Karakter Building Development Center ini. Karena ini sebetulnya menjadi cikal bakal kita semua. Sebetulnya karakter building bisa dibentuk, seharusnya dibentuk mulai dari awal, mulai dari usia dini. Siapa yang melakukan? Ya orang tua kita sendiri dari kelompok organisasi terkecil. Jadi menurut saya, sekarang mahasiswa sudah bergabung dengan BINUS, ini hanya continuously aja. Suatu hal yang berkelanjutan yang seharusnya ini sudah diawali oleh diri pribadi kita masing-masing. Saya sangat setuju apa yang disampaikan di dalam bukunya Pak Antonius tadi, bahwa banyak kesempatan sebetulnya terbuka di depan mata kita, bahkan di sekitar kita. Tapi apakah kesempatan itu menjadi sebagai suatu peluang, atau justru menjadi suatu tantangan? Atau malah celakanya lagi, itu malah tahu-tahu jadi ancaman buat kita. Dalam momen ini, saya rasa BINUS Festival ini, apapun namanya, saya rasa ini suatu forum pembelajaran yang cukup baik, mana seluruh mahasiswa bisa ketemu dengan kami, saya sebagai orang dari luar,
dosen Universitas Pertahanan yang diundang untuk bergabung dalam kegiatan ini. Saya terima kasih Pak Yos sudah mengundang saya. Terima kasih, apalagi nanti juga katanya ada dari anggota. Terima kasih, Meti. Ya, oke. Terima kasih Pak Beni. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, saya memohon kesediaan dari Pak Frederikus Pios selaku manajer CBDC untuk memberikan sertifikat, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Meti, dan Dr. Beni Rudiawan, para dosen dan para mahasiswa yang budiman. Terima kasih untuk sharing hari ini dan luar biasa ya bisa memberikan perspektif dari sisi ilmu yang sudah dimiliki, pengalaman yang dimiliki oleh Laksamana TNI Dr. Beni Rudiawan untuk para mahasiswa, kiranya bisa memperkaya wawasan para mahasiswa dalam pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan. Dan untuk Pak Beni kami ucapkan terima kasih dan semoga sertifikat ini bisa berguna bagi Bapak untuk suatu waktu menjadi profesor di bidang pertahanan nasional. Ya. Terima ya Pak Beni. Terima kasih, Pak Pios. Terima kasih. Ini nilai ini nggak bisa dinilai dengan rupiah, Pak Pios. Selembar sertifikat ini, yang kebetulan karena saya pakai PC 32 in, sertifikat ini terlihat besar, Pak. Kalau saya pakai laptop, saya nggak mau. Karena Pak Pios kan saya pernah bilang, saya kepingin sertifikat yang besar. Nah ini ternyata. Ya. Saya pakai PC 32 in, wah ini sertifikat ini benar-benar besar. Dan sekali lagi Pak Pios, Pak Antonius, dan rekan-rekan dosen yang lain. Baik, Pak Beni, ini mahasiswanya tadi 800, hampir 800-an orang ya. PKM terbesar yang peserta terbanyak. Terima kasih Pak Pios. Saya terima Pak. Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Nanti kita ketemu di kesempatan yang lain lagi di Pinus. Pak, saya tunggu Pak Pios di kampus Unhan, baik di Salemba maupun di Sentul. Baik, Pak Antonius, Bu Murti. Baik. Kalau meeting nggak usah saya undang, pasti dia datang. Kita akan lakukan kunjungan balasan ya dari Pinus Universitas Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Beni. Oke, demikian Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa untuk Bu Meti sebentar, maaf. Ya. Tadi ada satu chatbox yang saya sempat buka. Ada satu mahasiswa yang ingin istilahnya ketemu secara apa namanya sendiri. Mahasiswa Renaldi Gunawan. Dia ngirim chat, dia ingin ketemu saya, apakah kita boleh ketemuan secara sendiri. Saya rasa ini, saya sih terima kasih ya, tapi saya tergantung Pak Yos, tergantung Pak Antonio, tergantung rekan-rekan di CBDC. Bisa nanti kita fasilitasi Pak Beni kalau memang ada susah ya. Di karakter billing ya bisa. Mau jadi tentara dia. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Beni. Ya, oke. Demikian webinar pada hari ini. Terima kasih Pak Beni atas kesediaannya menjadi narasumber. Kemudian terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dosen juga dan teman-teman mahasiswa. Demikian, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang didapatkan pada sore hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih ya, online buat Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Antonius, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang lain. Sampai ketemu lagi. Ya. Untuk para mahasiswa semangat. Ya. Terima kasih Pak Beni. Kita perlu ngopi-ngopi lagi nanti kalau. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bu Kartika.